menjelang sore teman-teman, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Nah, pada siang menjelang sore ini saya ada pemasangan Android Nakamichi yang RAM 2 storage 16 teman-teman, yaitu di mobil HR-V tahun 2017 teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, lanjut, yuk. Oke, jadi untuk Androidnya ini ya, kita menggunakan Nakamichi RAM 2 yang rentan layarnya berukuran 9 in teman-teman ya, yaitu RAM 2 storage-nya 16 ya, NA31021i ya. Nah, ini udah voice comment. Nah, jadi sedikit pemberitahuan untuk pemasangan mobil HR-V ini ya. Semua HR-V itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Jadi ada beberapa bagian yang di bagian frame-nya itu yang harus kita rubah teman-teman ya. Nah, untuk pemasangannya juga saya menggunakan kabel plug and play. Jadi nanti untuk dari si Android dan ke mobilnya saya tidak potong teman-teman ya. Untuk kabel plug and play-nya ini ya, cuma saya belum tahu untuk kabelnya itu soketnya yang mana, karena memang untuk HR-V itu ada dua tipe sekarang ya. Nah, entah dia menggunakan kancing yang besar atau menggunakan kancing yang kecil teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat ya. Terus ini untuk bagian panelnya, si Androidnya saya udah setting ke bagian panel dashboardnya ya. Nah, ini dia. Jadinya seperti ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadi untuk bagian Androidnya itu jatuhnya di dalam frame-nya teman-teman ya, kelihatan nggak? Nah tuh, ya kelihatan nggak? Nah tuh, ya. Nah, ini juga ada beberapa bagian yang harus kita rombak ya. Ini khusus teman-teman. Jadi masangnya itu nggak mudah dan nggak gampang teman-teman ya. Jadi bagian dudukan AC ada yang kita rombak sedikit ya. Nah, ini ada yang kita kikis. Terus bagian frame-nya di sini kan ada lidah. Nah ya, ini kita harus potong, sesuaikan teman-teman ya di semua sisi. Dan juga di bagian dudukan klik bagian panelnya ini kita harus papas juga ya. Jadi sedikit merusak lah intinya ya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini. Ini udah saya install dulu di bagian frame-nya ya teman-teman ya. Oke. Sepertinya terbalik teman-teman ya. Nah, oke lanjut ya. Oke teman-teman, jadi untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi untuk tipe ini dapatnya yang floating, yang ukuran layarnya 8 in ya. Nah, ini dia. Dan ini juga dia udah ada pemasangan subwoofer. Ini merek Venom, subwoofer box ya, dia box yang 10 in yang aktif ya. Nanti kita konekin lagi ya. Nanti bisa hidup lagi. Dan ini ukuran layarnya 8 in seperti ini ya. Ini ada kemudi setir dan juga ada kamera belakang. Untuk kamera ada penambahan alat yaitu step down untuk penurun arus teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Untuk head unitnya udah kita copotin ya. Nah, ini untuk head unitnya ya. Nah, ini saya mau kasih sedikit tipsnya buat teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya HR-V untuk ukuran layarnya 8 in atau kita bilang floating seperti ini ya. Nah, sebenarnya soket aslinya itu dia yang model klik teman-teman ya. Nah, soketnya seperti ini yang model klik. Karena dia tambahan menggunakan layar 8 in, jadi dia dikasihkan sambungan yang kedua untuk pengeluaran bagian soket kecilnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, soket aslinya sebenarnya yang seperti ini yang gede. Nah, yang model klik ya. Nah, nih. Nah, model klik. Nah, jadi yang tadi saya bilang karena HR-V itu menjebak. Kalau kita kasih soket yang besar ternyata dia soket kecil teman-teman ya, seperti ini. Nah ya, oke lanjut ya. Ikutin terus. Soket yang model klik ya teman-teman ya. Jadi soket yang utamanya ini kita copot, kita tidak pakai ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kita tidak pakai, kita copotin ya. Tapi kalau memang dia ada beberapa kabel soket, oh ternyata dia ada kemudi setirnya teman-teman, nggak bisa. Jadi tetap kita harus pakai yang model ini teman-teman ya, model yang kecil teman-teman. Oke lanjut ya.
pembuatan kabel-kabelnya semua udah selesai, terkecuali untuk kameranya ya. Ini kita butuh step down ya. Ini namanya step down ya, penurun arus ya. Nah, ini khusus untuk si HRV. Untuk si HRV sebenarnya dia ada tambahan jack seperti ini ya. Cuman jack yang ketipnya kita cabut karena kita gunakan yang di dalamnya, yaitu pin miring ya. Kalau kita bilang pinnya pin miring. Nah ini ya, tidak beraturan, ini namanya pin miring. Nah kita sesuaikan dengan step down kita, pin miring juga teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tinggal colok. Dan untuk bagian reverse atau yang kita bilang 12 volt dari setrum mundurnya itu ada di bagian soket kecil ya. Nah, ini dia soket kecilnya ada di sini. Ya, untuk strum mundurnya ada di sini. Kita cari kabel yang berwarna coklat, teman-teman ya. Ini kalau ada 3 kabel, 2 kabel warnanya sama dan yang 1 kabel warnanya coklat. Nah, ini untuk bagian reverse-nya, teman-teman ya. Caranya seperti apa teman-teman? Jadi untuk pemasangannya udah selesai dan udah clear semua. Sekarang saatnya untuk setting-settingan teman-teman ya, yaitu setting kemudi setir, setting kamera, setting audionya teman-teman. Nah ini sedang start ya, kita tunggu kemunculan menunya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk hasilnya itu ya seperti ini. Jadi si head unitnya ini di belakang panel frame-nya teman-teman, bukan rata dengan panelnya ya, melainkan ini di belakang dengan si frame-nya. Nah seperti ini kelihatan ya. Nah kelihatan ya teman-teman, nah tuh ya. Nah jadi tidak rata ya, melainkan di belakang frame-nya. Nah untuk tombolnya ya, bagi teman-teman yang punya jarinya besar, maaf ya bukan menghina itu agak susah untuk memencet tombolnya, jadi butuh jari yang lentik teman-teman ya. Jadinya saya aja agak susah nih. Oke, sekarang kita tes bagian kameranya, lanjut. Oke lah teman-teman, jadi untuk settingannya sebenarnya udah benar, tidak ada settingannya, cuman kita butuh beberapa settingan bagian garisnya aja ya teman-teman. Kita centang, kita hidupin ya. Tadi saya salah nyolok aja ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita mundur ya. Nah ini dia ya, kameranya udah nyala kembali normal seperti sedia kala ya. Sekarang kita setting bagian kemudi setirnya teman-teman ya. Ini dia, ini kemudi setirnya ya. Kamera udah beres, sekarang kita setting kemudi setirnya. Caranya gimana? Cari aplikasi, kita geser, cari yang gambar roda kemudi ini, SV belajar ya, nih klik mulai belajar. Nah enak loh bahasa Indonesia, kita klik plus. Nah ya, pencet min di tombol, tekan min, track mundur, tekan mundur, track maju, mode kita pilihnya home, setelah itu end. Nah jika udah selesai kita coba ke radio teman-teman. Ini dia radio. Nah, oke ya, volumenya sudah main, volume minnya juga udah main ya. Nah ini dia untuk, nah ya, untuk turunnya udah, naiknya udah juga. Oke, sekarang kita testing bagian suaranya teman-teman. Oke lanjut, ikutin terus. Oke teman-teman, ini dia ya, untuk hasil suaranya seperti ini. Ini saya belum setting, masih menggunakan settingan standar teman-teman ya. Nah untuk kualitas gambarnya ini ya, nah ini HD ya, full HD ya, 1080. Nah ini dia. Oke, Nakamichi RAM 2, storage 16. Oke, untuk suaranya seperti ini. Can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Drink honey by the ocean, it's a favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that
Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Nakamichi NA3102i di mobil HR-V tahun 2017 teman-teman ya. Ini Android yang berukuran layar, rentang layarnya 9 in teman-teman ya. Nah ini dia, rentang layar 9 in ya. Di sini udah Full HD ya, 1080, RAM 2/16 teman-teman ya. Nah ini dia, RAM 2/32 teman-teman ya. Aneh sekarang. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangannya ya. Sampai jumpa teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.